Jadi itu fansnya Leslar tuh banyak yang dari Asia. Nah, fans saya tuh kebanyakan Eropa, Eropa Barat, Timur, Arab Saudi lah, itu dari saya gitu. Jadi kita seluruh dunia itu pasti mencintai produk-produk MRB. Hari ini spesial di hari terakhir, saya lagi kunjungi boothnya MRB. Jadi booth clothing bareng sama Rizky Bilar ini adalah hari terakhir. Jadi kita hari ini di hari bentar lagi mau lebaran, jadi saya saatnya memilih baju buat MRB. Pokoknya buat baju buat lebaran ini MRB. Karena kalau di fokus di dunia tarik suara, saya takut nggak kaya. Makanya saya lebih baik jadi pengusaha. Baru nanti dilanjutin lagi gitu. Kayak sekarang udah berbisnis enak-enak, nyaman, dan akhirnya kita juga lanjutin lagi di tarik suara. Dan kemarin juga udah tarik tampan. Jadi alhamdulillah istri saya tuh kebantu banget, usaha dibantuin, schedule buat manggung di manajerin, makan disiapin, baju disiapin. Oh, udah the best lah, saya nggak akan dapat lagi istri yang kayak gitu. Makanya saya tidak tertarik untuk selingkuh gitu. Makanya cukup satu jam sama istri saya. Dulu sih saya yang maksa untuk fokus di dunia entertain. Tapi karena istri saya waktu pacaran makannya nasi goreng mulu, akhirnya dia memutuskan untuk saya pindah ke jadi pengusaha dulu. Kalau pengusaha ini udah bagus, baru dia memperbolehkan lagi untuk dunia tarik suara. Intinya sih lebih ke kebutuhan. Jadi hobi ini nggak pernah bisa kita lepas gitu, tapi minimal dengan sekarang kita berproses menjadi pengusaha itu bisa sambil menjadi penyanyi. Tapi menjadi penyanyi belum tentu bisa jadi pengusaha. Jadi kalau saya sih lebih pilih jadi pengusaha dulu, baru di dunia internet. Suka dukanya yang pasti yang pertama, kalau pesaing mah pasti semakin hari semakin banyak. Terus yang kedua juga kalau kita sih lebih ke berpikir mungkin proses awalnya yang merintis yang berat, tapi kalau sekarang untuk menjalani, karena dengan media sosial juga kita juga lebih enak untuk mempromosikan produk-produk yang kita jalani. Berdiri di saat COVID, jadi saat 2021 waktu COVID ini, waktu usaha event organizer saya masih lagi slow, saya akhirnya membuat bisnis Teh Ibu ini udah 3 tahun. Dan saat hari ini tuh Teh Ibu semakin alhamdulillah semakin besar. Tapi pada prinsipnya saat COVID aja kita bisa menerjang semua kendala. Ya hari ini ya saat lagi aman sih alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya juga bisa menikmati bisnis ini. Istri itu di atas menteri ya, presiden keuangan. Jadi istri ini menjadi presiden keuangan saya di seluruh lini bisnis gitu. Jadi semua hal keuangan diatur sama mereka. Makanya saya kalau keluar cuma bawa 20.000. Enggak deh. $20.000 maksudnya. Amin. Jadi secara manajemen tuh istri yang meeting sama tim dan sebagainya. Kalau saya cuma bagian ngitung keuntungan gitu. Jadi memang kalau istri lebih ke manajemen, atur keuangan, lebih ke divisi keuangan, atur SOP karyawan. Kalau saya lebih ke, kita bagi tugas. Jadi istri lebih ke manajemen, saya lebih ke media promosi. Saya ngatur marketing dan strategi bisnis. Karena saat dulu pacaran nggak pernah orang ada yang ngomong ngintilin. Tapi kalau jadi istri ya harus ngintilin, karena salah satu kalau saya nggak diintilin, nanti banyak cewek-cewek di kiri kanan saya menggoda kita. Jadi saya harus diintilin, karena saya tahu keimanan saya rendah, saya harus didampingin sama istri saya gitu. Kalau saya sih biasanya sama istri itu pasti selalu kemana-mana barengan, karena kan lady bisnisnya juga sama. Yang kedua, kegiatan apapun juga pasti bareng sama istri. Anak pasti dibawa juga, kalau nggak sekolah mereka kalau apa pasti dibawa juga. Kita tuh sepaket gitu. Jadi kalau kemana-mana udah kayak gerbong kereta udah gitu, kayak sepaket lah. Sama kayak Leslar juga begitu. Kita satu kesatuan yang sama. Alhamdulillah ya, kayaknya saya melihat senyumnya Rizky Bilar tuh beda dalam ketika kerja sama saya. Jadi MRB ini kayaknya cukup lebih baik secara desain, secara penjualan juga alhamdulillah semakin besar, dan makanya kita juga berani buka di acara besar seperti ini juga karena MRB sudah saatnya bisa diterima oleh masyarakat dengan kualitas mall, mendapatkan harga premium lokal. Ngelihat di media sosial sih bener ada dari Hong Kong, Malaysia dan sebagainya, dan memang secara Asia itu banyak yang beli juga di kita. Jadi itu fansnya Leslar tuh banyak yang dari Asia. Nah, fans saya tuh kebanyakan Eropa, Eropa Barat, Timur, Arab Saudi lah, itu dari saya gitu. Jadi kita seluruh dunia itu pasti mencintai produk-produk MRB.
Ya, jadi memang hari ini kita fokus ke sini bukan cuma main ya, tapi menjadi SPB ya. Jadi kita akan jadi jualan juga bareng sama ke customer-customer lainnya. Dan nanti insya Allah juga Rizky Bilar juga Malaysia juga. Mudah-mudahan ya, ini tuh masalah negosiasi. Jadi Leslar Recordnya yang mau, mungkin saya mau banget, tapi kalau misalkan saya yang mau banget, Leslar Recordnya takutnya nggak mau. Kalau saya mah ke depannya apapun yang terjadi, yang penting secara hobi tetap tersalurkan. Saya juga udah lebaran mengeluarkan single terbaru saya, barengan sama label saya. Saya sih masih ada kontrak dengan Magic 07 Records. Ada satu single lagi yang dikeluarin sama mereka. Mudah-mudahan ke depan bisa, jangankan ke Leslar Records, kalau bisa sih barengan sama Bruno Mars ya, satu label ya. Jadi karena kebetulan kalau kerinduan mah pasti ada aja. Cuma karena saya juga bisnis bidang event organizer, jadi kalau mau manggung saya tinggal naik panggung. Kalau dan lihat penontonnya, kalau ramai saya naik nih, kalau nggak ramai saya nggak jadi. Jadi tergantung. Kalau alhamdulillah kalau manggung sih sekarang juga Ramadan udah banyak yang manggil, udah banyak yang nyuruh perform, tapi ya saya jalan. Saya sekarang lebih gak punya beban, dalam artian kalau dulu punya target sebulan harus perform sekian untuk menghidupi. Kalau sekarang lebih ke yang penting orang yang dengerin saya juga senang, saya bisa ketemu dengan orang yang suka dengan saya, itu juga udah cukup lebih dari nominal uang. Ya, kalau saya sih sebetulnya kalau lihat yang serius nggak pantas, saya mau jadi kiai juga nggak pantas itu. Jadi udahlah yang lucu-lucuan, tapi yang penting masuk ke dalam segmen-segmen orang-orang sekarang ya. Orang buka media sosial kan udah puyeng nih, ya pengennya happy. Mudah-mudahan saya bisa memberikan kebahagiaan bagi teman-teman media sosial. Itu biasanya saya suka patokannya ke Thailand. Sama saya di ATM aja, berarti tiru modifikasi. Jadi konten-konten Thailand apa-apa sama saya di modif dan akhirnya jadilah konten-konten kita. Dan barengan tektokan main sim, sekarang istri dapat video yang lucu nih, yuk bikin gini yuk. Ya kita versiin dengan versi kearifan lokal ya, maksudnya versi ke Indonesia banget gitu. Jadi nggak versi bule-bule. Insya Allah akan ada roadshow ya. Memang mudik saya kalau teman-teman tahu, 1 bulan sebelum puasa saya udah koper, udah standby. Karena saya tipe orang yang senang banget mudik. Jadi baju sekoper udah saya siapin untuk persiapan mudik. Saya tuh mudik mau ke Jakarta, ke Serang, ke Kuningan, ke Cirebon, sama terakhir di Solo. Satu kabupaten, satu kota saya bagiin semuanya ke kota mama saya. Udah terkenal. Mudah-mudahan ya, kalau kita punya rezeki, pasti saya sih jangankan lebaran, kalau bisa tiap hari sedekah sih harusnya sih bisa. Pasti, makanya tiap tahun makin ramai orang merah. Saya juga nggak ngerti nih, saudara-saudara tiba-tiba datang dengan membawa reng-rengan yang tadinya tahun kemarin 1 orang, tiba-tiba jadi 3, yang ini sekarang jadi ratusan ya kalau ketungguin kita. Kalau saya sih anak dari usia 5 tahun, yang anak kakak anak pertama udah puasa, jadi alhamdulillah sampai tahun ini udah puasa. Kalau yang kecil belum. Kalau anak sih kemarin dia minta beliin minuman 1 dus katanya kalau dia buka ya untuk awal-awal. Yang kedua sih dia minta sepeda. Ya saya sih akan insya Allah akan kasih. Padahal kan itu sepeda pasti dari THR dari saudara-saudaranya juga. Ketutup ya. Ini itu juga uangnya. Ya, tapi insya Allah kita kasih. Buat motivasi lah, buat dia juga biar diawali dengan motivasi, lama-lama dia jadi terbiasa. Full sehari. Saya sih membiasakan mereka untuk melakukan puasa secara full sehari. Anak yang paling besar usia berapa, Kang? 7 tahun. Oh, Yang kedua ikut-ikutan. ikut sahur, tapi nggak ikut. Dia bilang sahur mau puasa ya paginya sambil nonton Ngedot. YouTube ya makan juga gitu. Tapi minimal dia sudah mengikuti sahur, ikut taraweh, ikut sholat, ya minimal itu dulu lah yang tadi. Pertama saya sekolah juga tetap diawasi. Kedua di media sosial, karena saya juga main media sosial, jadi saya awasi apapun pergerakan mereka. Kayak anak saya update nih IG, dia joget-joget, udah saya pasti suruh hapus atau dan sebagainya. Yang kedua juga kita tuh membatasi main handphone. Saya tuh main handphone tuh anak diperbolehkan tuh hanya Sabtu dan Minggu, itu pun kita batas secara waktu. Senin sampai Jumat nggak boleh main handphone. Dan kita sebagai orang tua ya lebih banyak untuk main bersama mereka. Jadi saya tuh sering banyak main, meskipun capek ya main aja.